Halo semuanya, saya Ailinsyah Excelina Yoveigo, biasa dipanggil dengan Excel, dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Di sini saya akan memaparkan hasil kegiatan kuliah kerja saya. Di sini saya mengambil tema pendidikan. Alasan saya mengambil tema ini karena dalam pandemi COVID-19, dunia pendidikan sangatlah membutuhkan sebuah inovasi, yaitu media pembelajaran daring. Jadi di sini saya akan melakukan pendampingan, yaitu menginovasi media pembelajaran berupa Google Classroom dan Google Formulir. Berikut saya lampirkan tutorial lengkap dari Google Classroom dan Google Formulir. Silahkan disimak baik-baik. Kita buka Google Chrome seperti ini. Nah, lalu kita ketikkan alamatnya, yaitu drive.google.com. Lalu kita pilih. Nah, tampilannya akan seperti ini. Masuk di Google Drive kita. Setelah itu kita ubah tampilannya menjadi situs desktop. Nah, jika sudah seperti ini, kita buat folder baru. Kita beri nama absensi bulan September 2020. Nah, folder baru di sini fungsinya untuk mengelompokkan absensi setiap bulannya. Setelah itu kita klik buat. Nah, lalu kita double klik folder yang sudah kita buat tadi. Nah, ini sudah masuk ya. Drive saya absensi bulan September 2020. Lalu kita tambahkan baru lagi. Kita pilih Google Formulir. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk formulir tanpa judulnya, kita isi absensi hari Senin misalnya. Nah, untuk deskripsinya, absensi hari Senin tanggal 1 September 2020. Nah, untuk formulir tanpa judul yang di atas ini, kita harus klik seperti ini. Nah, secara otomatis dia akan mengcopy judul. Jadi untuk yang di atas itu harus di copy, harus diklik, karena itu tujuannya untuk nama folder. Nanti akan saya tunjukkan. Lanjut untuk pertanyaannya. Untuk yang pertama, nama lengkap. Untuk nama lengkap di sini berupa jawaban singkat, karena nanti si siswa akan mengisi namanya masing-masing. Setelah itu kita tambahkan pertanyaan baru, yaitu nomor absen. Nah, untuk nomor absen di sini jawabannya yaitu berupa drop down. Nah, drop down di sini kita sesuaikan. Apabila jumlah siswanya ada 10, kita tulis 1 sampai 10. Kalau misalnya jumlah siswanya ada 15, berarti kita tulis 1 sampai 15. Di sini saya contohkan misalnya jumlah siswanya ada 5. Nah, sudah 5 ya. Setelah itu kita tambahkan pertanyaan baru, yaitu keterangan. Nah, keterangan di sini untuk jawabannya berupa kotak centang. Untuk opsinya kita isi hadir saja. Seharusnya keterangan ini ada hadir, sakit, alfa, dan izin. Namun di sini kita isi satu aja, yaitu hadir aja. Jangan lupa untuk menyalakan wajib diisi.
Nah, jika seperti ini, sudah selesai seperti ini, kita bisa langsung kirim. Nah, setelah itu kita pilih yang ini ya, yang kirim melalui tautan. Lalu kita perpendek URL. Nah, setelah itu kita salin. Disalin ke papan klip. Jadi untuk linknya sudah bisa dibagikan ke siswa melalui Google Classroom. Jadi sebelum si siswa sebelum kita guru memberikan tugas ataupun materi, sebaiknya melampirkan link Google Formulir biar si siswanya bisa melakukan absensi terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran secara online, seperti itu. Baik, jadi cukup sekian untuk tutorial Google Formulir. Selanjutnya akan saya jelaskan tutorial untuk Google Classroom. Tutorial Google Formulir yang digunakan untuk absensi siswa. Di sini saya akan menjelaskan tutorial untuk Google Classroom. Sudah pasti kita harus mendownload aplikasinya di Play Store HP masing-masing. Lalu kita buka Play Store, lalu kita ketikkan Google Classroom. Nah, setelah itu kita install. Setelah kita install, kita buka aplikasinya. Nah, nanti sebelum akan masuk ke tampilan seperti ini, sebelumnya kita akan dihadapkan dengan memasukkan email masing-masing. Jadi akun Google Classroom ini akan terhubung secara otomatis atau tertaut dengan akun Gmail. Nah, diusahakan untuk akun Gmailnya menggunakan nama masing-masing atau nama asli agar tidak bingung. Oke, untuk yang pertama kita klik tanda plus yang ada di pojok kanan bawah ini. Nah, di sini ada dua pilihan, ada buat kelas dan gabung ke kelas. Nah, untuk yang buat kelas ini digunakan untuk guru, yaitu untuk membuat kelas, sedangkan untuk gabung ke kelas digunakan untuk siswa, yaitu gabung ke kelas yang sudah dibuat oleh guru. Untuk yang pertama, kita buat kelas terlebih dahulu. Nah, jadi kita sebagai guru, di sini nama kelasnya misalnya kelas 1 SDN Kedung Banteng 02. Nah, untuk bagiannya bagian A saja, karena hanya satu kelas. Biasanya kan ada beberapa kelas, misalnya kelas 1, kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C dan sebagainya. Karena di sini di SDN Kedung Banteng 2 ini hanya satu kelas, jadi kita isi bagiannya bagian A saja. Untuk ruangannya kita isi A1, mata pelajarannya sesuai yaitu tematik. Setelah itu kita klik buat. Nah, setelah kita klik buat, ini sudah merupakan tampilan kelas yang kita buat. Merupakan kelas 1 SDN Kedung Banteng 02A. Nah, di sini ada tugas kelas dan juga ada anggota. Nah, di sini kan kita setelah membuat kelas, kita belum memiliki siswa. Untuk menambahkan siswa, kita pilih menu pengaturan. Ikon pengaturan maksudnya. Lalu di sini ada kode kelas. Ini kode kelas disalin. Kita cukup klik satu kali aja kode kelas disalin. Setelah itu kita simpan. Nah, lalu kita bagikan ke siswa melalui grup WhatsApp atau grup yang sebelumnya kita gunakan sebagai pembelajaran, misalnya lewat grup WhatsApp seperti itu. Lalu saya coba masuk dengan akun saya yang lain. Nah, untuk siswanya pilihannya yaitu gabung ke kelas. Jadi untuk tanda plus di pojok kanan bawah ini
yaitu pilih gabung ke kelas untuk siswa. Nah, kode kelasnya ini kode kelas yang diberikan oleh guru di grup WhatsApp yang tadi sudah dibagikan. Nah, ini ya kode kelasnya. Setelah itu kita klik gabung. Nah, ini si siswanya sudah gabung ke kelas yang dibuat oleh guru tadi. Di sini bisa lihat anggotanya. Nah, pengajarnya yaitu Alin Lina. Alin Lina ini pengajar yaitu yang membuat kelas tadi. Selanjutnya, kita kembali ke akun yang tadi, akun sebagai guru. Nah, di sini langkah pertama kita harus memperkenalkan terlebih dahulu kepada siswa apabila kita akan menggunakan Google Classroom. Jadi sebagai contoh, misal selamat pagi anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita mencoba menggunakan Google Classroom. Setelah itu kita kirim. Nah, sudah terkirim ya. Selanjutnya kita ke tugas kelas. Di tugas kelas ini ada untuk tanda plusnya ada tugas, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, dan topik. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk membuat materi dan membuat tugas. Untuk yang pertama, kita membuat materi terlebih dahulu. Untuk judulnya misalnya kita tentang matematika. Misalnya materi matematika. Nah, untuk deskripsinya di sini kita bisa tambahkan berupa lampiran. Bisa lampiran Drive atau link dari Google atau link dari YouTube, atau mengupload file berupa file PDF, bisa Word, Excel, atau PowerPoint, atau juga bisa mengambil foto atau rekam video. Di sini saya akan mencontohkan misalnya link saja. Kita buka Google, misalnya penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita bisa mengambil link dari YouTube atau link dari Google. Di sini saya akan mencontohkan link dari YouTube saja. Maaf, link dari Google saja. Kita salin linknya. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke deskripsinya. Sebagai contoh misalnya gini, deskripsinya silakan untuk dipelajari baik-baik. Lalu kita tempel. Nah, untuk topiknya di sini karena ini matematika, kita buat topik matematika. Lalu kita simpan. Nah, setelah itu kita kirim. Nah, materi telah dibuat, yaitu materi tentang matematika. Setelah itu yang kedua, kita tambahkan lagi, kita buat tugas. Nah, untuk judulnya tugas hari Senin tanggal 1 September 2020. Nah, untuk deskripsinya, selamat pagi anak-anak. Jangan lupa untuk absensi di link berikut. Nah, untuk link absensi ini merupakan link Google formulir yang sudah kita buat sebelumnya. Ini kita salin. Setelah itu kita tempel. Nah, baru kita memberikan tugasnya. Setelah itu kerjakan tugas matematika
di buku LKS halaman 1 sampai 5. Setelah itu difoto dan dikirim ke Google Classroom. Terima kasih. Nah, di sini ada poin, ada tenggat, dan juga ada topik. Di sini untuk poinnya kita bisa memberi poin atau tidak dinilai. Misalnya kita contohkan memberi poin saja. Untuk tenggatnya kita bisa memberikan masa tenggat. Jadi apabila si siswa tidak mengumpulkan tugas atau terlambat mengumpulkan tugas akan terlihat. Jadi nanti akan ada tulisannya terlambat diserahkan. Nah, untuk topiknya masuk ke topik matematika. Setelah itu kita kirim. Oh ya, maaf, untuk deskripsi di sini kita juga dapat melampirkan berupa drive, link, file, ambil foto, ataupun rekam video. Jadi sama seperti materi. Setelah itu kita kirim. Nah, sudah selesai ya. Di sini sudah membuat materi dan juga membuat tugas. Kita lihat di forum. Nah, ada materi baru dan juga ada tugas baru. Nah, tampilannya seperti ini. 0 diserahkan, 1 ditugaskan. Jadi, apabila berubah menjadi diserahkan, berarti si siswa sudah menyerahkan tugasnya. Kalau misalnya masih 1 ditugaskan, berarti si siswa belum menyerahkan tugasnya. Untuk petunjuknya bisa dilihat di sini. Ada link absensinya ya untuk Google formulirnya. Lalu kita masuk menggunakan akun siswa. Nah, di sini sudah muncul ya perintah dari si pembuat kelas atau dari guru tadi. Di sini bisa menambahkan komentar, misalnya baik Ibu. Setelah itu kita kirim. Nah, untuk materi dia bisa mempelajari. Di sini tinggal membuka link. Jadi si siswa bisa mempelajari melalui link yang telah dibagikan tadi. Itu untuk materinya. Setelah itu untuk tugasnya. Nah, di sini tugasnya yaitu disuruh melakukan absensi terlebih dahulu. Kita buka linknya. Nah, di sini nama lengkap misalnya Aitensia YFG. Nah, untuk nomor absennya tampilannya tadi kan untuk nomor absen waktu tutorial Google Formulir berupa jawaban drop down. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, jadi si siswa bisa memilih misalnya nomor absen 3. Untuk keterangannya hadir. Setelah itu kita kirim. Tanggapan Anda telah direkam. Nah, berarti si siswa sudah selesai melakukan absensi di Google Formulir. Setelah itu si siswa bisa dapat mengerjakan tugas, yaitu tugas matematika di buku LKS halaman 1 sampai 5. Setelah itu tugasnya difoto dan dikirim ke Google Classroom. Misalnya kita tambahkan lampiran aja. Kita ambil foto. Nah, sebagai contoh misalnya ini ya. Anggap aja tangan saya ini sebuah tugas yang harus difoto. Setelah itu kita oke. Nah, setelah itu kita serahkan. Oke, pekerjaan telah dikirim. Kita kembali lagi ke akun yang sebagai guru, sebagai pembuat kelas. Nah, di sini ada komentar. Nah, baik Bu. Di sini kita sebagai guru juga bisa menambahkan misalnya
Iya anak-anak. Nah, kita kirim. Jadi bisa ya untuk saling berkomentar di Google Classroom. Lalu untuk tugas, nah ini satu diserahkan. Jadi untuk tugasnya, si siswa tadi sudah menyerahkan tugasnya. Cara melihatnya bagaimana? Cukup klik diserahkan ini. Nah, di sini berupa tugas yang sudah dikirim oleh siswa tadi. Nah, kita dapat langsung memberi nilai, misalnya nilainya 100, lalu kita kembalikan. Arinsyah Jeffrey akan diberitahu dan dapat memeriksa nilai atau komentar yang Anda berikan. Kembalikan. Nah, tugas dikembalikan. Jadi si siswa bisa melihat dia diberi nilai berapa oleh gurunya. Kita masuk lagi sebagai siswa. Nah, di sini poinnya yaitu 100/100, berarti nilainya dia adalah 100. Seperti itu. Nah, untuk Google Classroom sendiri ada notifikasi sama seperti aplikasi lainnya. Nah, di sini ada notifikasinya baik untuk guru ataupun untuk siswa. Jadi si Google Classroom ini, aplikasi Google Classroom ini sama seperti aplikasi Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya atau Instagram. Jadi ada notifikasinya sehingga di HP siswa atau di HP guru terdapat notifikasi yang dapat mengingatkan apabila ada yang memberi tugas atau mengumpulkan tugas seperti itu. Nah, untuk hasil kita kembali ke akun guru terlebih dahulu. Nah, untuk hasil tugas siswa kita bisa download berupa Google Drive. Nah, membuka di Google Drive. Tugas hari Senin tanggal 1. Nah, ini karena ada satu siswa jadi hanya satu foto. Kalau misalnya ada 10 siswa berarti ada 10 foto. Seperti itu. Jadi tersimpannya secara otomatis yaitu di Google Drive. Nah, oke, jadi cukup sekian untuk tutorial Google Formulir dan juga Google Classroom. Semoga dapat membantu dan dapat bermanfaat. Terima kasih. Jadi, itulah hasil kegiatan kuliah kerja saya di Desa Kedung Banteng. Dan inilah tanggapan atau testimoni dari para guru mengenai program kerja saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Soleka, mengajar di kelas 4 di UPT SD Negeri Kedung Banteng 2. Saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Jember karena telah menjadikan kami sebagai sasaran dalam program kuliah kerja FKIP UNED. Sebelumnya saya menggunakan via WA untuk pembelajaran online kepada anak-anak. Namun dengan adanya kuliah kerja yang dilaksanakan oleh Mbak Excel, ya, saya pribadi merasa sangat terbantu dengan kegiatan ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga untuk Mbak Excel karena telah mendampingi kami selama ini, dan saya sebagai guru merasa sangat terbantu. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Kurniasih, mengajar di kelas 6 dari UPT SD Negeri Kedung Banteng 2, Kecamatan Bagong, Kabupaten Blitar. Dengan adanya program dari kuliah kerja dari UNED Jember, saya sebagai guru merasa terbantu
Karena selama ini di masa pandemi ini kami biasanya menggunakan WA sebagai media untuk pembelajaran. Dengan adanya program kuliah kerja dari UNED, kami mengenal aplikasi yang baru yang lebih canggih dari yang sudah kami terapkan selama ini, yaitu aplikasi Google Classroom dan Google Form. Kami merasa terbantu karena dengan aplikasi yang baru ini merasa lebih mudah untuk menyampaikan materi pelajaran maupun mengevaluasi kegiatan pembelajaran dari anak-anak. Terima kasih Universitas Jember, terutama dari Mbak Excel yang telah membimbing kami selama ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Tri Hermawanti, guru kelas 5 UPT SD Negeri Kedung Banteng 2, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dengan adanya kuliah kerja dari Fakultas atau FKIP UNED Universitas Jember, sangat membantu sekali karena kami di awal memakai media pembelajaran dengan WA atau WhatsApp, tapi setelah adanya kuliah kerja dari UNED ini, kami diberi pembelajaran di era COVID-19 ini, yaitu Google Classroom dan Google Form. Ini sangat membantu sekali pada pembelajaran kami, terutama pada evaluasi hasil belajar siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi merupakan tanggapan atau testimoni dari sasaran mengenai program kerja saya. Sekian kegiatan kuliah kerja saya di Desa Kedung Banteng. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih.